Tiba-tiba di sini munculnya sangat setuju. Kita coba ya. Tiba-tiba di sini ada yang setuju juga kan. Jadi semuanya nanti di situ kan. Kita tinggal Ctrl F untuk merubah. Misalnya Ctrl F. Di sini ada replace. Biasanya teman-teman lakukan di Word juga sama. Jadi misalnya kalau ada yang sangat setuju, berarti kita ubah menjadi 4. Nah, nanti semuanya di sini jadi 4. Yang sangat setuju. Setuju terubah jadi 3 gitu. Jadi nanti tidak perlu bikin manual dari Google Form. Oh iya. Oke, saya coba ngambil data dari sini biar gampang. Kalian boleh. Ini sebenarnya untuk belajar aja karena kita nggak mungkin nyebar bisa kuesioner dalam waktu dekat ya. Nah ini. Jadi saya punya 7 pertanyaan dan saya menyebarkan ke 32 responden. Karena satunya kan buat judul. Cara kita sekarang jumlahkan. Jadi gini, ada 32 orang dan saya pengen tahu total mereka jawab untuk pertanyaan 1 sampai 7. Gitu. Jadi mindsetnya adalah untuk ini adalah responden pertama. Saya harus tahu total keseluruhannya berapa. Karena untuk menghitung validitas sama reliabilitas itu berdasarkan total. Jadi bukan bersama pada pertanyaan single pertanyaan itu bukan. Oke, caranya sama dengan oke, udah. Sum. SUM. Oh ini ada. Sum Udah, blok. terus buka kurung. Kurung. Terus ditarik kayak gini. Tutup kurung. Enter. Iya. Ini dari Google Form. Oh iya. Terus file download. Download terus ke Microsoft Excel. Iya, spreadsheet bukan? Iya. Ini contoh ya, ini ya. Nah, ini kan munculnya Iya, ini netral, setuju. Nah, Iya. biasanya kenapa tadi saya harus X1, X2 dan lain-lain karena nanti ketika masukin di SPSS itu nggak boleh judulnya panjang. Iya. Jadi ini nanti dirubah. Pakai 1 2 3. Ini nggak usah pakai untuk informasi nama dan ini kan nggak usah ya. Iya. Nanti dihapus aja. Cara dihapusnya gampang begini, di blok atasnya terus delete. Tinggal dirubah tadi Ctrl F. Kita harus mengawali dengan yang sangat tidak setuju supaya replace-nya nanti nggak ngaruh ke yang lain. Sangat tidak setuju, saya akan rubah menjadi angka 1. Iya. Replace. F. Oh. Nah ada 16 yang sangat tidak setuju itu dia kerubah 1. Iya. Nah terus saya rubah lagi yang netral jadi 3 ya. Replace itu Ctrl plus F. Nah, lakukan hal sampai semuanya ini yang dari awalnya huruf jadi angka. Pertama, kita harus tahu dulu perbedaan namanya adalah R-tabel dan R-hitung. R-tabel itu udah ada di aturan SPSS-nya. Nih, bisa cari di internet R-tabel SPSS. Biasanya udah ada di internet. Nih. Ini R-tabel yang udah ditentukan oleh SPSS. Nah, cara bacanya untuk kuesioner, untuk ini yang paling kiri ini adalah total kuesioner. Total kuesioner kita nyebarin ke berapa orang? Tadi kita kan tadi baru nyebarin sekitar yang 30 orang ya. Iya. Berarti lihat yang 30 orang. Yang kedua, kita tuh mau ngambil tingkat signifikansinya berapa? 0,01, 0,05, tapi biasanya paling standar itu kalau nggak 0,01, 0,05. Tapi kita coba pakai 0,05 aja. Nah, kalau kita pakai 0,05 dengan
penyebaran kuesioner 30, maka R tabelnya itu harus 0,296. Ini kalau 3 ya? 3. Iya. Enggak ini dong. Oh, Di atas. Oh. Jadi R hitung adalah R yang kita hitung sendiri, R tabel adalah R punya SPSS. R hitung kita harus lebih tinggi dibanding R tabel. Supaya apa? Supaya dikatakan valid. Nah, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama bisa mengukur validitas melalui SPSS, validitas melalui Excel tuh bisa. Excel bisa juga Excel. Nih, tapi pakai rumus. Bentar, saya hitung, coba hitung dulu ini. Oke, lanjut. 296. 296 ini, 60. sebagai acuan. Nah, supaya nggak pusing, itu nanti di SPSS aja deh kita hitung validitasnya. Karena kalau di Excel itu nanti kayak kerja 2 kali gitu. Tapi kalau di Excel tuh otomatis. Di SPSS. otomatis.